kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuji-muji nama-Mu. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Yesus. Dan kami Tuhan siap memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Yesus. Kiranya juga Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, WL Singer, pemain musik. Bahkan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Sembunyikan dia di balik salib-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang nampak Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang melawat setiap kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Percepatkan juga langkah saudara-saudara kami yang menuju tempat ini Tuhan. Kiranya mereka juga dapat bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau yang mengawali Tuhan Yesus ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita mau mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau meninggikan nama Dia. Puji Dia. Oh. Jalan hidup orang benar. Bila ada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan cinta Tuhan, nanti silakan maju ke depan. Jalan hidup orang benar.
Ya, silakan duduk ya. Saya ingin bersaksi sedikit. Si Tuhan, saya rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Di mana juga kemarin waktu hari Kamis bareng Ibu Gembala ya, bersama-sama mengunjungi anak-anak sekolah minggu, saya juga sempat bercerita. Mungkin nggak tahu saya udah pernah bersaksi atau belum, tetapi inilah kerinduan saya ya, ingin menyaksikan cinta kemurahan Tuhan. Tepatnya waktu 2019 bulan Desember, kami memiliki toko di Cikapundung itu ditutup, digembok orang ya, digembok orang karena permasalahan dengan penjaga tokonya itu koko saya bermasalah dengan yang lain. Jadi waktu bulan Desember itu toko kami digembok. Tapi memang sebelumnya kami sudah berpikir bagaimana caranya ini karena koko saya itu kurang jujur ya dalam bekerja. Jadi tapi kita juga mau memecat koko sendiri kan. Jadi saya hanya serahkan kepada Tuhan. Dan akhirnya 2019 itu bulan Desember toko kami digembok dan kami memutuskan untuk terus ditutup aja. Dan masalahnya sudah diselesaikan. Jadi kami mempunyai, bahkan di situ Tuhan memberikan ide kali ya untuk kita menggembok sampai saya dan kita tutup. Jadi koko saya udah tidak bekerja lagi dengan kami. Dan awal bulan Maret kami sewakan. 2020 bulan Maret kami sewakan ke orang. Dan di situ setelah itu kita tahu bersama kita mengalami pandemi ya COVID-19. Jadi memang walaupun saya buka juga saya nggak akan bisa buka. Tetapi Tuhan tuh sudah menyediakan berkat bagi kita, anak orang-orang yang benar di dalam Tuhan itu tidak akan pernah ditinggalkan ya. Pasti kita akan ditopang, ditolong walaupun mungkin kita juga merasakan sesuatu hal, tetapi Tuhan itu menolong kita. Sehingga toko kami dikontrak, memang orang tersebut juga beberapa bulan kemudian kan udah tidak bisa berjualan ya. Tetapi sebelumnya kami memang mereka sudah bayar kami untuk mereka kontrak 1 tahun, dan tahun 2020 juga setelah habis dia kontrak lagi ya, 2020 sampai 2021 kemarin dia perpanjang, berarti nanti dia perpanjang sampai Maret 2022. Demikian juga ya bulan-bulan kemarin karena posisinya di Cikapundung, mereka itu memang waktu PPKM nggak bisa berjualan ya. Tetapi Tuhan memelihara kami, menolong kami, memberikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga suami saya sekarang berjualan di Tokopedia ya. Jadi itulah lewat segala apapun yang kita alami dalam pandemi ini ya, mungkin ada sesuatu yang mengecewakan, seperti anak saya juga tidak bisa berangkat ya, tetapi semuanya saya melihat kebaikan Tuhan, karena saya melihat ada firman yang mengatakan bahwa kalau Tuhan tidak bersertaku, kita memang buat apa kita berjalan ya, kita mau berjalan kalau Tuhan berserta dengan kita. Ya itu saja yang menjadi kesaksian saya. Kita percaya Tuhan akan selalu melindungi kita, menolong, menjaga kehidupan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita, kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya Allah yang Bapa kita itu adalah Bapa yang mengenal kita, mengenal isi hati kita. Ya, dia tidak peduli masa lalu kita, yang penting masa depan kita. Kita terus berharap kepada Tuhan karena Tuhan selalu menjaga kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri lagi. Terima kasih.
pujian ini katakan, Allah sangat mengenal kehidupan pribadi lepas pribadi. Allah mengenal setiap kita. Haleluya Yesus, terima kasih. Asalkan kita percaya dan kita berserah. Haleluya Yesus. Kita mendapatkan setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Haleluya Yesus, terima kasih. Ya lama-lama sinta karamasi, ya lama-lama. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Pagi hari ini yang rindu dirawat oleh Tuhan, kita mau merenungkan pujian ini, kita mau nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Biarlah Tuhan pagi hari ini melawat Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga kita pulang sebentar diberikan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Inilah namamu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Engkau mengenal. Haleluya. pujian ini ya Bapa. Kami rindu Engkau Tuhan. Hadir dan masuk dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah segala pujian yang boleh kami naikkan di hadirat-Mu pagi ini Tuhan.
boleh menjadi satu dupa yang harum di hadirat-Mu pada pagi ini, Bapa. Untuk mempersiapkan hati pikiran kami menerima bagian yang lebih indah lagi, Tuhan. Yaitu firman-Mu, Tuhan, yang akan menghiburkan kami, menguatkan kami, sekaligus menegur kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengar firman-Mu, siapkan hati pikiran kami, supaya mata dan pikiran kami tertuju kepadamu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai mulut lidahnya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Yang akan menyembuhkan luka-luka hidup kami Tuhan. Yang menguatkan kami. Meneguhkan kembali kami Tuhan. Fokus kepadamu Bapa. Berkati Tuhan para hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu, Ibu Mika yang telah melayani pujian, Kau berkati beserta keluarga. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Kau urapi ya Bapa. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Cuncun Setiawan, Sarjana Teologi dan Master Manajemen ya, MM. Nanti beliau boleh memperkenalkan diri selengkapnya kepada kita. Beliau ini adalah ketua kelas saya, ketua kelas kami di STT Karisma. Saya persilahkan pelayanan selanjutnya kepada Pak Cuncun. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kalau pada pagi hari ini saya boleh melayani firman Tuhan di GPDI Kepas. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Rasanya kalau kita belum kenal, ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang katanya ya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Cucun Setiawan dan saya bukan seorang pendeta. Saya adalah wira swasta. Istri saya ikut bersama dengan saya dan kami mempunyai 3 orang anak. Bidang usaha saya adalah importir dan trading mesin-mesin. 20 tahun saya bekerja di tempat orang lain, memegang satu perusahaan. Kemudian saya mencoba untuk usaha sendiri dan sudah saya jalani selama 17 tahun sampai pada tahun ini. Tadi dikatakan oleh Pak Remon, Bapak Gembala kita semua, meskipun saya bukan seorang hamba Tuhan, bukan seorang pendeta, tapi saya mempunyai kerinduan untuk terus belajar firman Tuhan, dan itulah mengapa saya bersama-sama dengan Pak Gembala berada di dalam satu kelas untuk lebih memperdalam pengetahuan kami mengenai teologi. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di foto yang bagian atas itu keluarga besar saya, anak 3 orang, kemudian yang nomor 1 dan nomor 2 sudah menikah, dan yang bagian bawah itu cucu pertama kami. Jadi saya sekarang sudah menjadi seorang kakek, tapi mudah-mudahan tidak seperti kakek-kakek ya kelihatannya gitu.
Kemudian saya bersama seorang hamba Tuhan sudah membuat satu buku, menulis satu buah buku, Connecting God, Being His Prophet. Dan buku ini kalau di Google Book itu harganya 53.000, tetapi mungkin bagi Bapak Ibu semua ada yang membutuhkan, berminat, khusus untuk GPDI Kepas, saya kasih harga cuma 20.000 saja. Silakan hubungi Bapak Gembala dan nanti hasil dari penjualan ini pun saya akan persembahkan untuk GPDI Kepas. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, judul firman Tuhan saya beri judul Datanglah pada Yesus atau Come to Jesus. Kita akan membuka firman Tuhan dari Injil Lukas, pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 19. Kita akan membacanya secara bersaut-sautan, karena sekarang zamannya genap ganjil, ganjil genap, saya akan membaca yang ganjil, kemudian jemaat semua membaca bagian yang genap. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang kita baca mengenai penyakit kusta. Jangan samakan penyakit kusta yang ada sekarang ini dengan pada zaman waktu Yesus melayani dunia. Sebab memang sekarang ini penyakit kusta ini sudah dapat disembuhkan. Ada rumah sakitnya di Tangerang dan penyakit ini dapat disembuhkan. Kita memang sekarang pada sudah memasuki tahun kedua ya. Kita memasuki pandemi global di mana kita menghadapi COVID-19. Tetapi ini bukan kejadian yang pertama yang terjadi di dunia ini. Pada tahun 1918 ada yang namanya penyakit atau pandemi flu Spanyol. Dan ini juga menjangkiti seluruh dunia. Bayangkan, sepertiga, kalau sekarang paling puluhan juta saja, sepertiga dari penduduk dunia terjangkiti penyakit flu Spanyol. Kalau pada waktu itu penduduk dunia ada 3 miliar, berarti sepertiganya 1 miliar orang di dunia ini terjangkit oleh penyakit ini. Dan sudah menewaskan 50 juta orang. Tanpa mengecilkan korban COVID-19, sampai mungkin hari kemarin itu masih 4.500.000-an. Jauh sekali dengan pada waktu pandemi terjadi di tahun 1918. Itu juga yang terjadi pada penyakit kusta ini. Dulu memang penyakit flu Spanyol ini merupakan satu penyakit yang berbahaya, tetapi dalam perjalanan waktu sudah dilemahkan dan sekarang menjadi penyakit yang biasa saja. Kita semua orang pernah mengalami flu.
tetapi itu bisa disembuhkan. Demikian juga dengan penyakit kusta. Kalau sekarang penyakit kusta dapat disembuhkan, tetapi dulu adalah satu penyakit yang berbahaya, satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali anugerah Tuhan. Penyakit kusta ini dalam bahasa Yunaninya adalah lepros. Kita mengenal lepra, itu karena berasal dari kata Yunani lepros. Kemudian yang dipakai di dalam Alkitab karena ini bentuknya jamak, maka katanya berubah menjadi leproi karena dia bentuk jamak dan itu artinya adalah lepra atau kusta. Kusta ini merupakan satu penyakit kulit di mana bagian tubuh menjadi putih, ada bintik-bintik putih, kemudian bersisik. Kemudian ada benjolan-benjolan, dan benjolan ini bisa pada kepala, bisa pada muka, bisa pada tangan, bisa pada seluruh tubuh. Dan ini dialami oleh siapa saja. Baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak, dewasa maupun orang tua. Semua mungkin terjangkit penyakit ini. Ada benjolan-benjolan di tubuh dan ketika benjolan ini memang tidak terasa sakit. Tetapi ketika benjolan ini mulai mengelupas dan dia bisa lepas. Kalau benjolan itu ada pada jari-jari tangan, maka jari-jari ini ketika lepas, dengan jari-jarinya akan lepas. Seperti saudara bisa lihat pada gambar ini. Penyakit ini begitu berbahaya pada waktu itu. Dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa penyakit ini pun bukan hanya menyerang manusia, tapi juga bisa kena pakaian. Dan ketika pakaian itu kena penyakit kusta ini, maka pakaian itu harus dimusnahkan. Bukan hanya itu saja, penyakit ini juga bisa kena pada rumah, di mana tembok-tembok bata itu bisa terkena penyakit kusta. Luar biasa. Di mana benda mati bisa terkena penyakit, dan itulah yang diceritakan oleh Alkitab. Dan ketika tembok-tembok rumah itu terkena penyakit kusta, maka tembok-tembok itu atau batanya harus diganti. Dan ketika penyakit itu tidak bisa juga hilang dari rumah itu, maka mau tidak mau, rumah itu harus dirobohkan dan dihancurkan. Satu penyakit yang sangat berbahaya dan sungguh mengerikan. Dan di dalam Alkitab kita membaca bahwa ini adalah penyebabnya bisa karena hukuman Tuhan. Bisa juga karena dosa. Bisa juga karena keturunan. Dan hanya Tuhan saja, seperti tadi saya katakan, hanya Tuhan saja yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Ada beberapa tokoh di dalam Alkitab yang mengalami penyakit kusta ini. Yang pertama, Musa. Musa pernah mengalami penyakit kusta ini. Tapi bukan karena hukuman, bukan karena dosa, tetapi karena Allah ingin mendemonstrasikan kuasanya kepada Musa. Ketika dia mencoba mengutus Musa, Allah mendemonstrasikan kuasanya. Dalam hitungan detik, Musa terkena penyakit kusta. Tetapi Allah juga dalam hitungan detik, Musa disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian ada Miriam, kakak Musa. Ketika Miriam hendak memberontak mengambil alih kepemimpinan Musa, Tuhan marah sama Miriam. Dan Miriam dihukum oleh Tuhan dengan mendapatkan penyakit kusta. Sehingga akhirnya apa? Dia dikucilkan, diasingkan sampai dia sembuh. Dan kesembuhan yang dialami oleh Miriam adalah ketika Musa berhadapan dengan Tuhan. Dia memohon pertolongan kepada Tuhan supaya kakaknya disembuhkan. Dan Tuhan dengarkan doa Musa. Miriam disembuhkan. Kemudian ada Naaman juga kena penyakit kusta. Ada Raja Usia. Ketika dia mengambil alih kepemimpinan menjadi seorang imam. Maka raja ini dihukum oleh Tuhan bahkan sampai matinya. Dia tetap mempunyai penyakit kusta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membagikan 4 kebenaran firman Tuhan, di mana yang nomor pertama, bagian pertama adalah kita datang kepada Yesus. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, Yesus menyusuri daerah perbatasan Samaria dan Galilea, dan tujuannya adalah hendak menuju kepada Yerusalem.
Di bagian atas, saudara bisa lihat, itu ada Galilea, kemudian Samarianya ada di bagian bawah, dan Yesus menyusuri daerah perbatasan itu, dan tujuannya ke arah selatan, ke Yerusalem. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12, ada 10 orang kusta menemui Yesus, tetapi mereka tidak bisa dekat-dekat dengan Yesus dan rombongannya. Dia berdiri agak jauh. Mengapa? Sebagaimana tadi saya katakan bahwa penyakit ini berbahaya dan menular. Dan di dalam tradisi dan aturan pada bangsa Yahudi, bahwa mereka yang terkena penyakit kusta ini harus dikucilkan. Dia harus diasingkan, dia harus diisolasi, terpisah dengan masyarakat yang sehat sebagaimana pandemi COVID-19 ini. Mungkin kalau pandemi COVID-19 ini meskipun diasingkan, meskipun diisolasi, dijauhkan dari orang-orang yang dikasihi, tetapi karena ada teknologi, ada HP, ada media yang lain, meskipun jauh tapi masih bisa berhubungan dengan orang-orang, dengan teman-teman, dengan keluarga dan lain sebagainya. Berbeda dengan penyakit kusta pada waktu itu, dia betul-betul diasingkan. Tidak boleh mendekati orang yang sehat. Sebab jika itu mereka lakukan, dia mendekati orang yang sehat, maka orang yang sehat ini bisa melakukan tindakan misalnya seperti melempari mereka dengan batu, dan itu tidak dikenai sebagai hukuman pidana. Sebagai tindakan pidana tidak. Dan itu diperbolehkan. Kalaupun nanti ada seorang yang sehat, dia mendekati kepada orang yang mempunyai penyakit kusta ini, karena dia tidak tahu bahwa orang yang didekati ini adalah orang yang mempunyai penyakit kusta. Maka orang yang mempunyai penyakit kusta ini harus berteriak, najis, najis. Sehingga dengan demikian, masyarakat sehat yang mendekat itu tahu bahwa orang yang didekati ini adalah orang yang mempunyai penyakit kusta, sehingga dia bisa pergi dan menjauh. Itulah sebabnya mengapa ketika 10 orang kusta ini menemui Yesus, dia berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Betapa sengsaranya mereka dan mereka sangat membutuhkan kasih Tuhan. Itulah sebabnya mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Kita bisa bayangkan, secara fisik, kita bisa melihat tadi foto hanya sekilas saja, ada banyak yang misalnya menyerang tubuh, kaki, seluruh anggota tubuh bisa terkena. Kita bisa membayangkan betapa penderitaan yang mereka alami akibat dari penyakit kusta ini. Ada beban, ada penderitaan, ada sengsara. Dan karena kesamaan beban itu, kesamaan penderitaan itu, orang Samaria yang biasanya tidak bersahabat dengan orang Yahudi, mereka menjadi bersahabat. Maka hidup di dalam satu perkampungan karena mereka mempunyai kesamaan penyakit. Kemudian kita akan membaca di dalam Imamat pasal 13. Untuk menunjukkan betapa sengsaranya mereka. Imamat 13 ayat 45. Saya akan bacakan untuk kita semua. Orang-orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik. Rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Secara fisik, mereka mengalami penderitaan yang begitu amat sangat. Begitu sengsaranya mereka dengan penyakit ini. Mereka harus berpakaian cabik-cabik, berpakaian compang-camping. Rambut dibiarkan acak-acakan. Dan dia harus berteriak najis, najis ketika bertemu dengan orang yang sehat. Kemudian secara sosial, secara hubungan dengan sesama manusia, mereka dijauhkan dari orang-orang yang mereka kasihi. Mereka dijauhkan dari anak-anak, dari istri, dari keluarga, kerabat, dan teman-teman. Itu dari sisi fisik, dari sisi rohani. Seperti tadi dikatakan bahwa mereka dianggap sebagai orang yang najis. Di dalam tradisi Yahudi,
Kalau kita membaca di dalam imamat, mereka dianggap sebagai orang yang najis. Sehingga mereka tidak diperkenankan untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana kita datang pada pagi hari ini. Mereka tidak diperbolehkan untuk menghadap Allah ketika mereka belum disembuhkan dari penyakit kustanya. Kita lihat betapa sengsaranya mereka. Dari sisi fisik, mental, sosial, kemudian secara rohani. Mereka sungguh-sungguh tidak boleh beribadah kepada Tuhan. Di dalam kondisi seperti ini, saya percaya mereka tentunya pernah mendengar bahwa ada seseorang yang mempunyai kuasa begitu luar biasa. Mereka pernah mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan kalau kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-5, ada seorang yang mempunyai penyakit kusta. Datang kepada Yesus, memohon belas kasihan kepada Yesus, dan seketika itu juga orang yang mempunyai penyakit kusta ini disembuhkan oleh Tuhan. Mereka mempunyai pengharapan. Ketika mereka mendengar itu, mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ketika mereka tahu ada Yesus yang lewat di tempat itu, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka datang kepada Yesus dan berharap supaya mereka juga disembuhkan sebagaimana satu orang kusta itu. Itulah sebabnya mengapa ketika mereka melihat Yesus, dia berteriak kepada Yesus, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Ketika kita menghadapi masalah, apapun masalah kita, firman Tuhan mengatakan kepada kita, datang pada Yesus, apapun masalah kita. Seberat apapun masalah kita, datang kepada Yesus. Lalu bagian yang kedua adalah percaya dan taat kepada Yesus. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Mengapa harus kepada imam? Di dalam kitab Imamat, dalam kitab Ulangan juga dikatakan bahwa hanya seorang imam yang dapat menyatakan seseorang ini sembuh atau tidak dari penyakit kustanya. Ketika mereka datang kepada Yesus dan mendapatkan perintah Yesus seperti itu, sungguh sama sekali tidak menduga seperti itu. Mungkin dalam benak mereka berpikir bahwa sama seperti seorang kusta yang disembuhkan seketika oleh Yesus. Mereka juga berharap seperti itu. Tidak pernah terpikir bahwa Yesus mempunyai cara yang lain, di mana mereka harus menghadap kepada seorang imam dalam kondisi belum disembuhkan. Ini satu perjalanan yang berbahaya bagi mereka, sebab di perjalanan mereka bisa dilempari oleh batu, oleh penduduk-penduduk yang sehat. Mungkin sebelum sampai kepada imam mereka sudah mati. Tetapi itulah perintah Tuhan Yesus. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka percaya kepada perkataan Yesus. Dan mereka mau taat kepada Yesus. Ini yang menjadi kunci sehingga mereka dapat disembuhkan. Pada saat mereka melakukan perintah Tuhan, pada saat ada ketaatan kepada Tuhan, kepada perkataannya, kepada firman-Nya, maka dikatakan di dalam ayat 14b, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka disembuhkan. Dari mana mereka tahu bahwa mereka sudah sembuh? Dari mana mereka tahu bahwa mereka sudah tahir? Seperti tadi dikatakan, secara fisik kelihatan sekali bahwa orang yang mempunyai penyakit kusta itu seperti itu. Kalau penyakit kustanya ada pada jari tangan, maka jari tangan itu akan lepas. Dan ketika Tuhan Yesus sembuhkan, saya percaya, jari-jari tangan yang tadinya lepas menjadi utuh kembali. Itulah sebabnya mengapa mereka tahu bahwa mereka sudah sembuh dan disembuhkan oleh Tuhan. Ketika kita percaya dan ketika kita taat melakukan firman Tuhan, pada saat itu mujizat Tuhan terjadi pada 10 orang kusta ini. Kalau 10 orang kusta ini merasa, wah
ini adalah satu perjalanan yang berbahaya menuju kepada imam. Mereka tidak lakukan, saya percaya tidak akan ada mujizat terjadi. Tetapi ketika mereka taat, mereka melakukan mujizat itu, kuasa Tuhan itu dinyatakan kepada 10 orang kusta ini. Lalu bagian yang ketiga, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ayat 15 dikatakan seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kemudian ayat yang ke-16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus, mengucap syukur. Tindakan tersungkur di bawah kaki Yesus sebagai tanda merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan satu orang kusta ini. Dan dikatakan di dalam Alkitab bahwa orang kusta ini adalah orang Samaria. Sedangkan yang 9 orang lagi adalah orang Yahudi. Tetapi mereka tidak kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Di sini Yesus sedang membuat satu perbandingan. Digambarkan bahwa seorang Samaria itu biasanya tidak tahu cara yang benar menyembah Tuhan. Sedangkan orang Yahudi adalah orang yang tahu bagaimana menyembah Tuhan. Tetapi Yesus membuat satu perbandingan. Orang yang tidak tahu bagaimana menyembah Tuhan secara benar, ternyata dia mempunyai hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Hati yang peka terhadap pekerjaan Tuhan. Sehingga ketika dia tahu bahwa dia sudah disembuhkan, dia kembali kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Berbeda dengan 9 orang yang lain. Mereka tidak kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Satu pujian yang Tuhan berikan kepada orang Samaria ini. Meskipun dia adalah orang asing, meskipun dia tidak tahu bagaimana cara menyembah Tuhan, tetapi dia mempunyai hati untuk mengucap syukur. Dia mempunyai hati yang peka terhadap pekerjaan Tuhan. Satu pujian yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang Samaria ini. Dan pada akhirnya bukan hanya kesembuhan saja yang dialami oleh orang Samaria ini. Tetapi Tuhan katakan bahwa orang Samaria ini sudah disembuhkan karena iman dan juga dia diselamatkan oleh imannya. Bukan hanya kesembuhan yang Tuhan berikan kepada orang kusta ini, tetapi Tuhan juga memberi keselamatan kepada orang Samaria ini. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ketika kita mendapatkan berkat daripada Tuhan, mujizat daripada Tuhan, kita juga diingatkan untuk kembali kepada Tuhan. Tersungkur di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Lalu bagian yang keempat, bersaksi tentang Yesus atau memuliakan Tuhan. Dikatakan orang Samaria ini ketika kembali kepada Yesus, mengucap syukur kepada Yesus. Dia menyaksikan dan memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Dia datang kepada Yesus pertama kali dengan berteriak, dengan suara yang nyaring. Dan ketika Tuhan sudah membuat satu mujizat, dia juga kembali berteriak kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dengan suara yang nyaring. Ada 4 kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika kita mengalami masalah, datang kepada Yesus. Kita mungkin tidak seperti orang kusta ini yang mempunyai beban, yang mempunyai penderitaan, yang mempunyai sengsara seperti orang kusta ini secara fisik. Kemudian kita juga mungkin tidak seperti orang kusta ini yang mempunyai beban mental yang begitu luar biasa. Diasingkan, dikucilkan dari keluarga yang kita kasihi. Kita juga tidak seperti orang kusta ini yang tidak diperbolehkan datang kepada Tuhan. Bahkan berdoa secara pribadi pun tidak diperkenankan. Sebab dia dalam kondisi yang najis. Kita masih bisa beribadah walaupun memang beberapa waktu yang lalu kita tidak bisa karena PPKM. Kita harus melakukannya secara online, tapi beberapa minggu ini kita diperbolehkan kembali untuk melakukan ibadah onsite. Kita tidak seperti orang yang mempunyai penyakit kusta ini, dijauhkan dari hadirat Allah.
Tetapi mungkin ada penyakit-penyakit yang lain, mungkin ada masalah-masalah yang lain yang menimpa kita. Pandemi ini sangat berdampak sekali. Bagi yang usaha sangat terasa. Saya juga merasakan bagaimana COVID seperti yang kita alami sekarang ini, pandemi ini, sungguh-sungguh sangat berdampak dalam kehidupan bisnis, dalam kehidupan sosial masyarakat. Ada banyak yang mendapat dampak dari pandemi COVID ini. Tetapi sekali lagi, apapun masalah yang kita hadapi, datang kepada Yesus. Come to Jesus. Nyatakan permohonan kepada Tuhan. Bahkan jika perlu saudara bisa berteriak kepada Tuhan. Tuhan tidak akan marah ketika kita berteriak kepada Tuhan memohon belas kasihan. No, Tuhan adalah Allah yang sungguh luar biasa mengasihi kita. Di dalam doa-doa pribadi kita menaikkan doa kepada Tuhan. Kita bisa berteriak kepada Tuhan, kita bisa berpuasa kepada Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mempunyai belas kasihan yang luar biasa. Amin. Saya mau kasih kesaksian. Istri saya ada di sini. Beberapa tahun yang lalu, dia sempat mengalami gangguan keseimbangan tubuh, seringkali limbung dan mau jatuh. Kemudian sempat dirawat di rumah sakit, dilakukan CT scan di bagian kepala, dan ditemukan penyumbatan darah di otak. Satu penyakit yang cukup berbahaya, bahkan sangat berbahaya, sebab pengaruhnya bisa kena stroke, kena jantung, sebab ada satu bagian dari pembuluh darah yang tersumbat. Setelah pulang dari rumah sakit memang belum sembuh. Kemudian kami memutuskan untuk coba akupunktur. Kami jalani, dan si sinsehnya, kebetulan dia juga adalah seorang dokter juga, profesor malah. Dikatakan penyakit ini bisa disembuhkan, cuma makan waktu 2 tahun. Setiap hari, Senin sampai Sabtu harus datang ke sana. Ketika ada yang bolong, tidak datang, maka harus diulang dari awal. 2 bulan kami jalani, setiap pagi kami datang ke sinsei ini, ke akupunktur ini. Tapi lama-lama tidak ada waktu untuk itu. Apalagi sampai menjalani 2 tahun atau 2 tahun lebih. Akhirnya kami stop. Kemudian kami mempunyai pemikiran untuk cuci otak. Saudara mungkin pernah mendengar istilah cuci otak atau DSA di Jakarta, di mana dokternya adalah mantan Menteri Kesehatan. Saya cari informasi untuk melakukan cuci otak. Biayanya besar pada waktu itu, sekitar 60 juta. Dan kalau sekarang ini, mungkin sudah sekitar 100 juta biayanya untuk 1 kali cuci otak. Lalu saya tanya syarat-syaratnya apa? Kemudian dikatakan bahwa syarat-syaratnya adalah bahwa kita harus melakukan lagi scan otak. Dan setelah itu baru dilakukan pemeriksaan yang lain. Tapi sementara itu belum kami lakukan, kami belum ke Jakarta, kami sekeluarga, bukan hanya istri saya dengan saya, tapi juga anak-anak, kami dilibatkan. Kami datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, berteriak bahkan kepada Tuhan. Bahkan saya melakukan puasa untuk istri saya, untuk kesembuhan dia. Kemudian pada satu waktu, karena saya pikir bahwa di Jakarta harus melakukan scan juga untuk otak, kenapa kami tidak lakukan di Bandung? Dan hasilnya kami bawa ke Jakarta. Lalu kami melakukan MRI, sama seperti CT scan di Rumah Sakit Boromius. Kemudian hasilnya kami tunggu. Setelah kami dikabari sudah ada hasilnya, kami datang kembali ke dokternya dan kami berdiskusi. Ternyata dari hasilnya tidak ada lagi penyumbatan di otak. Tuhan sembuhkan secara luar biasa. Mujizat terjadi ketika kita mau datang kepada Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan.
berteriak kepada Tuhan, bahkan berpuasa untuk kesembuhan. Mujizat Tuhan lakukan. Kami tidak perlu membuang uang 60 juta hanya untuk cuci otak. Tidak perlu menyiapkan waktu untuk pergi ke Jakarta. Tapi Tuhan sudah sembuhkan dengan mujizatnya yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga mau belajar. Pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita belajar, percaya, dan taat kepada firman Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sebab hal itu menyenangkan hati Tuhan. Di mana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengucap syukur di hadapan Tuhan, itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian setelah itu, kita juga bersaksi menyatakan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Sebagai bentuk kita memuliakan Tuhan, sebagai bentuk kita mengucap syukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan bahwa Tuhan itu begitu luar biasa, bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Apapun yang menjadi masalah kita, datang kepada Tuhan, taat kepada perintahnya, mengucap syukur kepada Tuhan, dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya kalau kita melakukan ini, kita mau dekat kepada Tuhan, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mengasihi kita, dan Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Kita tundukkan kepala, kita mau naikkan, song leader bisa bantu kami, bisa bantu saya untuk kita naikkan satu pujian, hanya nama Yesus. Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberi jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberi jawaban. Dengan sikap doa, kita mau naikkan pujian ini. Pahitnya kenyataan. Dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Saat tiada jalan, saat tiada jalan, hadapi persoalan.
sini. Yesus ada di sini, memberiku jawaban dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sini dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Musik tetap mengalun dan kita tetap bersikap doa di hadapan Tuhan. Dengan lembut musik mengalunkan pujian ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi masalah kita? Selama kita hidup, masalah demi masalah datang dalam kehidupan kita. Persoalan demi persoalan datang di dalam kehidupan kita. Mungkin pada pagi hari ini kita mempunyai masalah. Entah itu bidang usaha, entah itu pekerjaan kita, entah itu keluarga, hubungan suami istri, orang tua dan anak, pendidikan bagi anak-anak muda, jodoh bagi anak-anak muda. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ada Yesus, Dialah jawaban kita. Ada Yesus di sini. Dia adalah Tuhan yang mempunyai belas kasihan, Allah yang sangat mengasihi kita. Datang pada Yesus, datang pada Yesus, tersungkur di bawah kaki Yesus, naikkan permohonan kepada Yesus. Tuhan, Tuhan, kasihanilah kami. Jika ada di antara saudara yang mempunyai masalah atau apapun juga, pergumulan hidup saudara, letakkan tangan saudara di dada saudara. Yesus ada di sini. Yesus ada di sini. Dia siap menolong saudara. Dia siap memberkati kita semua. Dia siap memberikan jalan keluar bagi kita. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Dan setelah itu hambanya Bapak Gembala, Bapak Raymond akan berdoa bagi saudara-saudara semua. Saat tiada jalan, saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku. Mari kita semua berdiri. Pahitnya kenyataan, ya Tuhan, tak mampu bertahan. Tapi ingat, Yesus ada bersamamu. Yesus ada di sana dan memberiku. Amin, Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus,
Bersama jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau sumber pengharapan dan kepastian kami. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, Bapak, kami datang merendahkan diri, menaikkan permohonan kami. Di antara kami jemaat Tuhan sangat membutuhkan Engkau, pertolongan jalan keluar. Kami yang sedang merasakan bahkan mengalami Tuhan, tiada jalan terbuka, atau kami mengalami pahitnya kenyataan yang harus kami hadapi hari demi hari. Engkau tahu isi hati kami saat ini. Engkau tahu apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menjawab setiap keperluan kami. Kami tahu Yesus ada bersama dengan kami. Kami mau berseru Yesus Kristus, Allah yang penuh dengan belas kasih. Nyatakan kasih-Mu dalam kehidupan jemaat Tuhan. Mereka yang jalan buntu, Tuhan buka jalan. Setiap masalah, Tuhan berikan hikmat dan jalan keluar, kesabaran, ketabahan untuk dapat menanggungnya sampai memperoleh jalan keluar bersama dengan Yesus. Yang mengalami sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami minta demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memegang kami, Tuhan yang ajaib. Yesus, Engkaulah sumber pengharapan kami. Tidak ada yang seperti Engkau. Engkaulah sumber kepastian kami Tuhan. Engkau sudah membuktikan, Engkau menepati janji-janji Tuhan. Apa yang kami boleh pelajari dari firman Allah, itu menggambarkan betapa Allah kami berkuasa ajaib. Yang Engkau firmankan, Engkau genapi bagi kami. Terima kasih Yesus. Dan yang terutama, kami sudah menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Terima kasih buat iman yang Engkau karuniakan. Terima kasih buat keselamatan yang Engkau karuniakan buat kami jemaat Tuhan. Itu yang paling berharga, yang memastikan kami akan hidup bersama dengan Yesus dalam kekekalan. Baik di masa ini, pengalaman-pengalaman dengan sukacita damai sejahtera dari Roh Kudus, maupun sampai di masa yang akan datang saat kami akan bertemu Engkau muka dengan muka. Terima kasih Yesus. Itu yang paling berharga yang kami miliki. Kerajaan kekal, keselamatan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau mau kami taat, kami percaya. Sekalipun ketaatan kami
kadang-kadang beresiko ya Tuhan. Tetapi kami tahu ketaatan kami karena kekuatan yang Tuhan mampukan kepada kami. Karena Roh Kudus yang membawa kami kepada seluruh kebenaran. Kami mau taat ya Tuhan. Mampukan kami. Dan kami percaya seperti firman Allah. Kami akan menerima mujizat dari Tuhan. Kami akan melihat pertolongan Tuhan. Kami akan melihat pemulihan daripadamu dan keselamatan yang terus Tuhan perbaharui kepada hidup kami hari demi hari sampai sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Cuncun Setiawan, yang sudah menyampaikan isi hati Allah bagi kami jemaat GPD Kefas. Tuhan berkati hamba-Mu ini dengan berkat jasmani maupun rohani. Setiap tugas, pelayanan, pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kehidupan Bapak Cuncun, istri dan anak-anak, bahkan cucu yang Tuhan sudah karuniakan. Kehidupan mereka terus berbuah bagi Kristus, berbuah yang baik, berbuah yang banyak ya Tuhan. Yesus, Engkau dipermuliakan dalam kehidupan keluarga dari Bapak Cuncun. Ia boleh menjadi saksi, sehingga orang-orang yang bertemu dengan hamba-Mu ini boleh memuliakan Bapa di surga. Lewat setiap hasil karya yang ia lakukan. Terima kasih Tuhan, buat cinta kasih-Nya bagi jemaat kami. Kami mengucap syukur. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau melindungi kami dalam perjalanan kami tiba dengan selamat di rumah kami. Dan sepanjang minggu yang berjalan Bapak, setiap aktivitas yang kami kerjakan dalam pekerjaan, pendidikan, pelayanan, Tuhanlah yang menjadi sumber segalanya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pribadi dan keluarga kami semua. Kami mau melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, sebab kami tahu upah kami daripada Tuhan. Berlaku adil, jujur, dimanapun kami pergi dan berada. Kami boleh menyaksikan Kristus lewat perkataan dan perbuatan kami setiap hari. Terima kasih Bapak, juga dalam kegiatan pelayanan doa-doa kami, lewat Zoom, lewat pertemuan, ibadah-ibadah, anak sekolah minggu, pemuda remaja sebentar lagi juga. Roh Kudus tetap berkarya, Roh Kudus yang terus hadir, sebab pelayanan kami adalah pelayanan karena Roh Kudus yang menyatakan kemuliaan-Nya. Engkau Allah yang memberikan pertumbuhan kepada seluruh jemaat GPD Kefas. Terima kasih Bapak. Berkat Tuhan juga atas pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah, berikan mereka hikmat untuk dapat menjalankan roda kepemerintahan dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan adil dan jujur. Terutama dalam mengatasi pandemik COVID-19 ini Tuhan. Engkau yang pulihkan menurut waktu Tuhan dengan cara Tuhan. Demikian juga kota kami Bandung dan sekitarnya, sejahterakanlah kota kami, sebab kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Terima kasih Bapak. Segala puji syukur, hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan, Tuhan buka tingkap langit, memberkati segala apa yang sudah mereka perbuat untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan persekutuan kekuatan penghiburan Roh Kudus akan menyertai kita semua, baik dengan berkat jasmani maupun rohani, untuk setiap pribadi, keluarga kita masing-masing dan keluarga besar jemaat GPD Kefas, mulai saat ini, esok, hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur telah terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua. Silakan duduk. Atas nama Gembala, keluarga dan jemaat GPD Kefas mengucapkan terima kasih buat Bapak Cuncun Setiawan yang sudah melayani bersama dengan Ibu yang boleh hadir. Salam hormat buat anak-anak dan cucu juga. Salam kasih buat mereka. Bapak Ibu, besok kita doa paginya bukan lagi di hari Senin, tetapi saya majukan ke hari Selasa. Jadi doa pagi kita akan diadakan mulai hari Selasa pagi. Demikian pengumuman. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi jemaat yang di rumah. Om Malin, Ibu Erna, Ana. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.
Hari Minggu. Yang mau beli buku silakan datang kepada saya di sini. 50.000 jadi 20 untuk anak-anak Tuhan. Angel beli